Puji Tuhan, selamat sore, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun hanya melalui media. Tapi kita tetap bersyukur dan kita yakin dan percaya walaupun dalam pertemuan yang seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Sebab itu jangan kita menyepelekan ibadah-ibadah yang kita lakukan walaupun seperti ini. Karena kita yakin bahwa dimanapun kita berkumpul dalam bentuk apapun, kalau kita berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Mari saat ini kita akan memulaikan ibadah PA kita. Saya mengajak kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak nyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah kerinduan kami, ingin selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Tapi Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan untuk senantiasa menuntun kehidupan kami. Seperti yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk memberikan kepada kami pemahaman yang lebih baik, supaya kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan, dan mengerti bagaimana kami harus menjalani hidup kami di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, khususnya untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, Jemaat GPT Lumajang, Jemaat GPT Jatiroto, maupun anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Kiranya kuasa-Mu Tuhan, urapan Tuhan, bahkan hadir ya Tuhan akan senantiasa menaungi kami semua, supaya kami mendapat hikmat yang dari Tuhan untuk mengerti segala kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, mulai dari awal hingga pada akhirnya, biarlah berjalan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Maafkan Bapak Ibu sebentar ya. Oke. Ya. Beberapa waktu lalu kita sudah banyak belajar dari firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati Bapak Ibu. Kalau kita melihat kembali review ke belakang, bahwa memang firman Tuhan itu begitu sangat luas, begitu sangat dalam Bapak Ibu ya. Ketika kita melihat ini, kita baru berjalan dalam Injil Matius ini, belum habis 3 pasal ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sudah mendapat begitu banyak sekali pemahaman tentang firman Tuhan ini. Satu hal yang menarik bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, maka kehidupan kita ini
akan semakin terus diberkati dan semakin terus diperlengkapi, bukan hanya hal-hal secara bagaimana kehidupan rohani kita, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita akan melihat bahwa firman Tuhan juga mengatur di sana. Bapak Ibu ya, bagaimana kita ketika kita bekerja, bagaimana ketika kita melakukan hal-hal atau aktivitas-aktivitas bahkan yang menurut kita itu merupakan suatu hal yang jasmani, tetapi firman Tuhan katakan apapun juga yang kita lakukan itu kita lakukan seperti untuk melakukannya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini suatu hal yang begitu sangat luar biasa, bahwa firman Tuhan itu begitu sangat hebat dan dahsyat untuk memperlengkapi kita sebagai orang-orang percaya, memperlengkapi dalam kerohanian kita, bahkan di dalam pemahaman kita untuk kita. Karena di hari-hari ini Bapak Ibu kalau kita lihat, banyak sekali ajaran-ajaran yang sumbang, ajaran-ajaran yang seolah-olah kalau kita lihat itu, oh ini bagus sekali ajaran ini ya, orang ini kok menjelaskan firman Tuhan kok keren sekali. Ternyata ujung-ujungnya meleset atau ya bertolak belakang bahkan ya. Bertolak belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa kita sadari sedikit demi sedikit kita dibawa mulai dari sedikit demi sedikit kita menjauh dari kebenaran. Tapi kita akan melihat kembali bahwa kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, kalau kita melihat firman Tuhan dengan baik, maka ajaran apapun yang datang kepada kita, apapun itu seperti apapun bentuknya, kita akan kembali kepada firman Tuhan dan itu yang akan menolong kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak tentang pribadi Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi yang juga merupakan pribadi yang diutus Tuhan atau dipilih Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias, untuk mempersiapkan, kalau kita baca di dalam nubuatannya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ya yang jalan yang berliku-liku diluruskan, yang berlubang-lubang ditimbun menjadi rata. Itu sangat luar biasa. Dan pribadi yang menarik, begitu sangat tegas dan begitu juga rendah hati. Dia juga seorang guru yang mendidik dan mengajarkan tentang kebenaran. Itu satu hal yang luar biasa. Dan sekarang kita akan melihat masih di dalam kitab Matius pasal yang ketiga. Ya Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ketiga kita akan melihat tentang Yohanes Pembaptis ini. Maafkan ya. Ya, maafkan ya Bapak Ibu, laptopnya agak ngeng. Oke. Kita akan lihat tentang baptisan dari Yohanes ya. Yohanes Pembaptis itu dari Matius pasal yang ketiga ini, di ayat yang ke-6 mulai ya. Di ayat yang ke-6 itu di sana dikatakan bahwa di ayat yang sebelumnya, maka dikatakan di situ ayat yang ke-5 bahkan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, hal yang menjadi pemberitaan dari Yohanes di sini juga dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan juga dia mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Itu pemberitaan dari Yohanes ini. Nah, terus juga nanti kita akan lihat di ayat yang ke-13 dan sampai yang seterusnya itu bagaimana Yohanes ini membaptis Yesus. Dan ada orang-orang yang juga mengatakan, apakah engkau Mesias? Kalau engkau bukan Mesias, kenapa engkau membaptis? Terus Yohanes mengatakan, aku di ayat yang ke-11, ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah,
Terus juga nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat yang sebelumnya, saya akan bacakan di ayat yang ke-13 sampai yang terakhir. Ya, di sana dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepada aku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca ini, kita akan mulai dari, ya pokoknya di pasal-pasal ini kita akan melihat tentang pengajaran dan juga banyak berbicara juga tentang baptisan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang baptisan tentunya bukan suatu hal yang asing bagi kita ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini juga merupakan suatu hal yang seringkali juga menjadi polemik atau pertentangan ya di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Kalau berbicara tentang baptisan, sebagian orang mengatakan bahwa kita harus dibaptis selam, yang sebagian juga mengatakan kita harus dipercik, atau yang sebagian kita harus begini lain sebagainya. Nah, kita akan melihat bagaimana itu sebenarnya. Nah, kalau berbicara tentang baptisan itu Bapak Ibu, pada umumnya kita akan mengetahui ada beberapa baptisan ya kalau kita baca di dalam Alkitab, yaitu ada baptisan Yohanes ini dan juga ada baptisan air ya Bapak Ibu ya, seperti yang dilakukan oleh Yohanes, dan juga ada baptisan Roh Kudus kalau kita baca di dalam ayat tadi sudah kita baca, dan juga ada baptisan api. Dan yang selanjutnya ada orang juga mengatakan juga baptisan orang percaya. Nah, itu yang hari-hari ini juga kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang baptisan ini sebenarnya suatu hal yang mengandung makna yang cukup luas. Nah, sebagian orang mematok bahwa baptisan itu harus diselam, atau sebagian orang juga mengatakan tidak perlu diselam, dipercik sudah cukup. Nah, ini satu hal yang bagaimana kita melihatnya. Tetapi Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa sebenarnya apa sih esensi dari baptisan itu? Apakah selam itu benar? Atau percik itu yang justru benar? Atau yang mungkin ada model lain yang seperti yang lain? Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, jadi baptisan ini merupakan sebuah sakramen. Ya, jadi kalau berbicara tentang sakramen, kalau kita baca, saya ambil dari pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa itu sebuah ritual atau upacara suci. Nah, itu sakramen ya, sebuah upacara suci dan resmi untuk menerima Tuhan dan untuk menerima rahmat Tuhan melalui tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu ada beberapa tanda, dan yang paling umum kita kenal di dalam kekristenan itu ada yang pertama ada baptisan dan juga ada perjamuan suci. Nah, itu sakramen yang paling umum yang sering kita temukan. Ada beberapa sakramen yang lain tetapi saya tidak cantumkan karena kita akan hanya melihat tentang baptisan. Nah, Bapak Ibu, jadi baptisan ini merupakan suatu hal yang memang sakramen yang begitu sangat seperti tadi katakan upacara yang sangat suci ya, suci. Ini juga terkandung kalau kita baca di dalam kitab Matius ini, pasal yang terakhir di dalam ayat yang ke-19, di sana dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, jadi ini merupakan suatu perintah yang dikumandangkan, yang diperintahkan langsung oleh Yesus kepada murid-murid, kepada orang percaya, bahkan sampai hari ini kepada kita semua, dikatakan ajarkanlah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa baptisan ini merupakan suatu hal yang
sebenarnya kalau kita lihat cukup penting di dalam, bahkan sangat penting juga di dalam kekristenan. Karena ini merupakan suatu hal yang termasuk di dalam suatu ajaran. Kalau kita baca, kalau kita belajar di situ dikatakan, ayat-ayat terakhir ini dikatakan itu sebuah amanat agung, ya. Jadi pesan-pesan Yesus sebelum yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga, ya, dikatakan ajarkanlah dan baptislah mereka. Ini suatu hal yang begitu sangat luar biasa dan cukup penting juga untuk kita lihat. Walaupun menurut kita ini suatu hal yang lumrah, tetapi sampai saat ini juga ternyata Bapak Ibu masih banyak orang yang juga yang memperdebatkan atau mempertentangkan tentang hal ini. Mereka menanyakan, oh ini yang paling benar, ini yang paling benar. Semua saling membenarkan dengan ajaran mereka, tetapi kita akan melihat apa sih sebenarnya esensi dari baptisan itu. Apa sih? Apakah cukup dipercik atau kita harus masuk ke dalam air? Nah, bagaimana sih kita menyikapi ketika bertemu dengan orang yang demikian? Nah, sekarang kita akan lihat, seperti tadi kita sudah mengerti bahwa baptisan ini merupakan suatu sakramen atau ritual suci, upacara suci yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya pada umumnya ya. Dan saya rasa memang di seluruh kekristenan ya melakukan hal ini. Nah, kita akan lihat kembali, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kata baptis itu sendiri, kalau kita lihat di dalam terjemahan aslinya sebenarnya sangat luas sekali maknanya Bapak Ibu ya. Jadi kata baptis itu di dalam bahasa Yunani itu diartikan itu bisa menenggelamkan, bisa juga membasuh, bisa juga membersihkan atau mencuci dan lain-lain ya. Atau kalau bisa ini sebenarnya di banyak sekali kata-kata yang pengertian-pengertian tentang baptis ini, dan juga ditambahkan menjadi baptiso, terus dikatakan direndamkan atau dicelupkan. Nah, itu makna dari baptisan. Jadi bukan baptisan, dari kata baptis maksud saya. Jadi Bapak Ibu, kita sendiri melihat dari kata baptis itu sendiri, bahwa di sini dari terjemahan yang sesungguhnya kita sudah melihat bahwa mana sih sebenarnya yang benar ya. Kalau Alkitab mengatakan baptis, ternyata kata baptis itu memiliki terjemahan atau katanya itu luas maknanya. Ya, kita bisa juga orang mengatakan ditenggelamkan, ada ya ditenggelamkan seperti mungkin yang berlaku di gereja karismatik pada umumnya ya. Itu yang bisa kita katakan diselam ya, baptis selam ya, jadi masuk ke dalam air seluruhnya. Dan juga ada sebagian orang yang melakukannya dengan percik, asal kena air ya, asal kena air. Nah, mana sih bagaimana kita menanggapi hal ini? Tapi kalau kita melihat dari pengertiannya, begitu sangat luas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi baru dimulai dari pengertian kata baptis itu sendiri, kita sudah melihat bahwa ternyata kata baptis itu luas. Jadi saya katakan di awal, ketika orang mengatakan dibaptis, jangan merasa kalau mungkin dulunya Bapak Ibu berasal dari mungkin dari gereja yang lama, terus Bapak Ibu datang masuk ke gereja sini, lalu mengatakan, oh saya dulu di gereja saya dibaptis tapi cuma dipercik. Nah terus katakan, saya mau dibaptis ulang karena menurut saya percikan itu kurang sah. Nah, jadi Bapak Ibu dari tempat ini, dari kata baptis ini, dari terjemahan kata baptis ini, kita sudah melihat bahwa mau dipercik, atau mau ditenggelamkan, atau mau dibasuh, nah itu semua bukan masalah Bapak Ibu ya, bukan masalah. Ya, jadi bagaimana cara baptisnya itu tidak masalah. Karena kita melihat dari terjemahan kata baptis ini, bisa berarti ditenggelamkan, bisa berarti dibasuh atau dibersihkan, atau bahkan dicelupkan, atau bahkan dipercik juga. Itu termasuk ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak lagi dari awal ini juga kita sudah melihat, dan saya katakan kepada kita tidak lagi mempermasalahkan masalah tata cara di dalam baptisannya ya. Jadi mau diselam, mau dipercik itu bukan masalah. Dan jangan menganggap orang yang baptis percik itu baptisan yang tidak sah Bapak Ibu ya. Jangan kalau orang yang dikatakan, oh mereka saya cuma baptis percik sih. Oh kalian di mana?
aku diselam, oh berarti kamu masih belum. Ya, ada beberapa orang juga mungkin menjadi candaan ketika dia dibaptis selam, terus tangannya tidak masuk, mungkin tidak ikut tenggelam, terus dikatakan, oh nanti tangannya itu belum disucikan, jadi masih sering melakukan dosa. Nah, itu lelucon. Nah, jadi tidak demikian Bapak Ibu ya. Itu hanya seremonial atau sakramen atau upacara, tetapi esensinya terletaknya itu bukan di situ Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-19 tadi, itu jelas sekali mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi yang penting atau esensi dari baptisan itu adalah bagaimana mereka itu di dalam melakukannya adalah dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu yang benar. Kalau dibaptis di dalam nama lain, maka itu tidak sah. Dan itu satu pelanggaran terhadap Alkitab itu sendiri. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dibaptis di dalam nama gembala, atau mungkin di dalam nama orang yang mungkin terkenal, nah itu tidak sah di dalam iman Kristen. Secara iman Kristen itu tidak sah. Tapi kita harus dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi di dalam Allah Tritunggal kita dibaptis. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang kalau tadi kita sudah melihat tentang pengertian dari baptisan itu, sekarang kalau kita melihat dari Yohanes Pembaptis, bagaimana sih baptisan itu muncul sebenarnya Bapak Ibu ya? Karena kita mungkin bertanya-tanya, kok tiba-tiba Yohanes itu datang langsung membaptis? Itu Yohanes ngikuti dari mana? Ajaran dari mana ya Bapak Ibu ya? Nah, karena kita mungkin kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, kita tidak menemukan baptis di sana Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya ada ini yang dilakukan Yohanes Pembaptis ini juga merupakan suatu tradisi yang memang sebenarnya sudah terjadi di kalangan orang Israel, bahkan sejak zaman Perjanjian Lama. Tetapi mungkin konsepnya yang berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat di situ dalam sejarah, jadi baptisan ini merupakan sebuah ritual, ya di dalam Perjanjian Lama itu ada sebuah ritual yang memiliki makna yang sama. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama itu namanya bukan baptis, tetapi tefilah Bapak Ibu ya. Tefilah itu yang memiliki makna yang sama. Jadi ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi sebelum mereka itu beribadah atau menghadap Tuhan, mereka melakukan tefilah. Nah, jadi juga kalau kita lihat juga di dalam imam-imam sebelum mereka melakukan aktivitas di dalam kemah suci, mereka harus membasuh diri dengan air yang ada di dalam bejana pembasuhan di dalam tabernakel. Nah, kita sudah tahu itu merupakan suatu tipologi ya atau gambaran di mana kita itu akan disucikan dan kita itu. Jadi kalau sehingga kita itu layak menghadap Tuhan. Jadi orang atau imam-imam itu kalau mereka melayani lalu melewatkan bejana pembasuhan, mereka tidak membasuh, mencuci tangan dan kaki mereka itu tidak layak. Bahkan mereka itu kalau dikatakan nanti Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Lama di sana dikatakan, bahkan itu mengakibatkan kematian bagi mereka. Karena dianggap sembrono, dianggap itu merupakan suatu tindakan yang menentang Tuhan atau mencela Tuhan, mencela kekudusan Tuhan. Itu merupakan gambaran di mana itu kita sebagai orang percaya itu dikuduskan sehingga kita itu layak menghadap Tuhan. Nah, jadi itu gambaran tentang tefilah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi suatu bentuk pembasuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama itu. Jadi kalau imam-imam itu melakukan pembasuhan diri, tangan dan kaki mereka dicuci lalu beraktivitas. Ada juga mungkin Bapak Ibu pernah baca di dalam kisah bangsa Israel, mereka itu harus berpuasa. Jadi mereka itu harus mandi, menguduskan diri mereka untuk melakukan satu, misalnya ada kisah di mana mereka itu harus berperang dan mereka harus membasuh diri sehingga mereka itu layak untuk melakukan tugas yang dari Tuhan. Terus juga sejarah juga di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau perempuan itu
Ya maaf kan kalau di dalam perempuan itu ya, kalau kita tahu perempuan itu setiap bulan ada mengalami masa di mana mereka mengalami masa, kalau istilahnya itu ya datang bulan ya. Jadi dalam bangsa Israel setelah mereka melalui masa itu mereka harus melakukan tefilah. Jadi membersihkan diri ya. Mereka itu harus membersihkan diri atau menyucikan diri karena itu merupakan suatu hal yang dianggap najis waktu itu ya, dipandang najis ya. Jadi sehingga mereka setelah melalui masa itu mereka harus menyucikan diri. Lalu mereka itu baru bisa datang untuk beribadah. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu kita lihat tentang baptisan atau tefilah ini sebuah tindakan juga yang bisa diartikan. Kalau tadi kan kita lihat imam-imam itu mencuci tangan dan kaki, ini juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk membenamkan atau mencelupkan diri ke dalam air. Kalau kita baca ada satu perwira yang pernah datang kepada seorang nabi di Israel karena dia menderita penyakit kusta, lalu dia disuruh oleh nabi ini untuk digunakan kata adalah tefilah, untuk membenamkan dirinya atau mandi di sebuah sungai sebanyak 7 kali ya, supaya dia bisa tahir atau sembuh. Jadi kata yang digunakan di situ adalah tehilah. Kalau Bapak Ibu ingat, ini kisah adalah kisah dari Naaman. Kalau Bapak Ibu ingat ya, jadi nanti Bapak Ibu cari. Jadi dia digunakan, kata yang digunakan dia mandi sebanyak 7 kali sehingga dia bisa, dengan demikian dia bisa sembuh. Terus yang kalau kita baca, jadi sebenarnya kata tefilah ini atau konsep dari baptisan itu merupakan suatu hal yang umum sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi sudah terjadi bahkan di zaman perjanjian lama. Jadi mulai pada masa perjanjian lama ini sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga jangan lagi kita bingung, Yohanes ini kok tiba-tiba datang lalu baptislah dirimu, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kembali bahwa kalau mungkin ada orang yang bertanya, kok tiba-tiba Yohanes itu datang membaptis, dari mana sih dia belajar? Nah, itu merupakan suatu, sebenarnya sudah merupakan tradisi dari orang-orang Israel, bahkan dari zaman perjanjian lama. Jadi kita tidak perlu bingung lagi karena hal ini ya, sebab itu merupakan tradisi yang sudah terjadi. Dan ini sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, ini ada suatu tindakan dari orang-orang di Israel itu untuk menyucikan diri mereka dari kenajisan-kenajisan, ya mungkin bisa jadi kenajisan fisik, secara fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bahkan ketika mereka berbuat dosa bisa juga demikian. Jadi Bapak Ibu, mereka itu misalnya mereka melakukan kesalahan, mereka datang seperti yang dilakukan oleh Yohanes, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah mengampuni dosamu. Dan mereka datang kepada Yohanes, mereka mengaku dosa mereka, lalu dibaptis, ya, dibaptis sambil mengaku dosa dan mereka dibaptis. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi jangan bingung lagi dari mana Yohanes itu melakukan tindakan seperti itu, dia patronnya dari mana, sebab kita tahu itu merupakan suatu hal yang sebenarnya sudah terjadi di kalangan orang Israel sejak zaman perjanjian lama. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi tefilah di sini kita bisa melihat, saya jelaskan kembali bahwa ini merupakan suatu tindakan ya, tindakan penyucian ya, baik kepada bangsa Israel, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, para imam yang melayani di tabernakel, mereka membasuh tangan dan kaki sebelum melakukan aktivitas pelayanan dalam kemah suci. Nah, itu bisa kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat 19 sampai 20 ya. Nah, di situ dikatakan kalau mereka tidak membasuh tangan dan kaki, mereka akan bisa mati terbunuh. Ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, jadi tefilah di sini kita melihat bahwa dapat kita pahami sebagai tindakan penyucian atau pembersihan diri secara fisik. Ya, jadi mereka melakukan kesalahan atau mungkin melakukan dosa, mereka datang lalu disucikan, bawa korban juga. Nah, hal ini merupakan gambaran dari penyucian yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi korbannya menyucikan dan menyelamatkan kita
di hadapan Bapa, jadi melayakkan kita. Nah, jadi ini merupakan hal yang dikerjakan oleh Allah dan Allah Tritunggal ya Bapak Ibu ya. Jadi dikerjakan melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus, maka kita disucikan oleh Tuhan sehingga kita layak. Inilah yang disebutkan dengan baptisan Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika seseorang itu bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus, maka dia disucikan. Nah, kalau kita katakan bagaimana sih kita memaknai tentang baptisan ini, nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam, kita akan kembali kepada baptisan yang dilakukan oleh Yohanes di dalam Matius tadi ya, pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya ulangi di bagian yang pertama, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, jadi baptisan Yohanes ini atau tindakan membaptis yang dilakukan oleh Yohanes ini, Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, yang dilakukan Yohanes ini karena dia adalah nabi, jadi dia melakukan ini atas perintah Tuhan dan tidak perlu kita ragukan lagi. Tetapi ini merupakan suatu gambaran dan juga merupakan nubuatan tentang Kristus ya. Dan di sini kita lihat bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini merupakan tanda pertobatan. Jadi ini merupakan tanda pertobatan ketika seseorang itu bertobat, sebab itu saya katakan di sini, ini merupakan sebuah tindakan individual yang dilakukan dengan kesadaran oleh karena firman Tuhan. Mereka mengerti mereka telah berbuat salah oleh karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengerti mereka telah melakukan sebuah pelanggaran dan mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan untuk disucikan oleh Tuhan. Mereka membutuhkan untuk dibebaskan dari dosanya atau disucikan dari dosanya. Sebab yang dikatakan oleh Yohanes, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Nah, sebab itu Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi bahwa tindakan atau pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini merupakan sebuah baptisan tanda sebagai tanda pertobatan. Nah, jadi kalau tanda pertobatan ketika kita itu bertobat, ketika kita itu mau untuk menyerahkan diri di dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan, maka seorang akan memulainya dengan menerima baptisannya. Sebagai deklarasi, ini merupakan deklarasi atau proklamir kepada orang-orang, dan juga kita melihat bahwa ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh orang percaya ketika dia percaya mau menerima Yesus dan mau hidup menurut kehendak Tuhan, maka dia akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, jadi Bapak Ibu, tindakan atau baptisan Yohanes ini merupakan tanda pertobatan. Oke, Bapak Ibu bisa mengerti ya, jadi tanda ketika seseorang bertobat, dia mau bertobat artinya meninggalkan dosa dan mau mengikut Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, maka dia akan memberi diri untuk dibaptis. Sebab itu Yohanes tegas mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Ingat bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah sebuah tanda pertobatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, secara sadar orang itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi kalau orang itu menyerahkan diri dibaptis itu mereka karena bertobat, itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan bukan karena paksaan. Jadi sekali lagi di sini saya tegaskan kepada kita semua, jangan kita menyerahkan diri untuk dibaptis karena paksaan dari orang tua atau karena tuntutan, oh saya mau menikah, oh saya mau mengurus surat-suratan, saya ingin mungkin di dalam sebuah pekerjaan mungkin dibutuhkan administrasi yang sedemikian, lalu oh saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Jangan sampai demikian. Karena ini kita tahu seperti di awal tadi saya katakan bahwa
baptisan ini merupakan sakramen kudus, sakramen yang suci. Jangan sampai karena hal-hal seperti itu kita rela untuk melakukan hal itu dengan sesuka kita, ya. Jadi kita melakukannya dengan sembrono. Ini sakramen kudus, tidak boleh diobral Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita lakukan dengan suka-suka kita. Karena ini sakramen yang kudus. Jadi ketika kita menyerahkan diri untuk dibaptis, itu semua lahir dari kesadaran, dorongan dari hati kita, dan bukan karena ikut-ikutan, oh dia sudah baptis, oh dia ini sudah baptis, sehingga saya ini harus baptis. Saya harus baptis. Karena dia sudah baptis, orang-orang sudah baptis. Banyak mungkin, atau mungkin saya juga ingat dan saya sangat menyesali apa yang sebenarnya saya pernah alami Bapak Ibu ya. Karena saya pernah mengalami di posisi itu. Saya belum bertobat waktu itu ya. Saya ikut di sebuah camping rohani Bapak Ibu ya, youth camp. Di sana tiba-tiba rame-rame orang semua di bawah. Ayo kamu harus baptis gini. Nah saya antara tidak mengerti sebenarnya baptisan itu apa sebenarnya fungsinya, maknanya sebenarnya apa, tiba-tiba ikut rame aja. Orang masuk ke dalam sungai, saya ikut masuk dan dibaptis, sudah. Dan tidak ada perubahan sama sekali Bapak Ibu ya. Hidup saya tetap sama, tetap dalam kehidupan yang gelap, dan jangan sampai itu cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kalau saya bersaksi di sini, Bapak Ibu, itu cukup sampai di saya saja, jangan sampai terjadi di generasi yang selanjutnya. Nah, karena itu sangat miris sebenarnya kalau saya ingat, tapi tidak apa-apa saya katakan itu supaya jangan sampai hal itu terulang lagi kepada kita. Nah, Bapak Ibu, sebab itu kalau kita mengatakan baptisan itu jangan sampai kita lakukan dengan sebuah paksaan atau karena ikut-ikutan, jangan sampai. Ya, atau mungkin ada alasan-alasan lain. Tetapi hanya satu alasannya, kesadaran. Karena kita mengerti firman Tuhan, lalu kita itu bertobat, ya, menyesali dosa-dosa kita, lalu kita menyerahkan diri, mohon pengampunan kepada Tuhan, dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Jangan sampai kita dibaptis karena paksaan atau karena dorongan orang lain dan sebagainya. Nah, jadi ingat sekali lagi, jangan sampai ada paksaan ketika kita melakukan baptisan, tapi karena dengan kesadaran dan kerelaan hati kita yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah bertobat, ya, bertobat. Kita bertobat lalu menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, jadi pertobatan itu mengaku dosa, mohon pengampunan dari Allah untuk disucikan. Karena kita tahu bahwa baptisan itu merupakan sebuah gambaran dari orang-orang percaya itu untuk disucikan, merupakan penyucian, ya. Kalau Yohanes melakukan pembaptisan secara baptis dengan air, lalu dikatakan Yesus itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ini merupakan suatu hal yang kita lihat bahwa ini merupakan gambaran di mana kehidupan kita, di kehidupan yang lama kita tinggalkan dan kita hidup dalam kehidupan yang baru dan hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang-orang kudus. Ya, jadi kalau dulunya kita adalah orang-orang berdosa, status kita adalah pendosa, dan ketika kita percaya menerima Yesus dan kita berubah status menjadi orang-orang kudus, dan satu hal yang kita lakukan adalah menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita, ketika kita ingin dibaptis Bapak Ibu ya, jangan sampai hal ini kita lakukan karena terpaksa atau karena ikut-ikutan dan lain sebagainya, entah apa itu alasannya, tetapi yang harus kita perhatikan adalah alasan yang paling tepat untuk melakukan baptisan adalah karena kita itu mau bertobat dan kita itu mau hidup menurut kehendak Tuhan, mengakui dosa kita, ya, lalu kita itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa baptisan itu merupakan, kalau tadi kita lihat bahwa Yohanes itu membaptis, itu merupakan satu gambaran dari penyucian atau pengampunan dosa. Mungkin ya, kalau mungkin beberapa orang mengatakan bahwa itu sebagai tanda pertobatan, lebih tepatnya sebagai tanda pertobatan. Lalu
kenapa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Ya, kita lihat bahwa orang-orang datang mengaku dosa. Kalau kita baca di ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, saya bacakan sekali lagi. Maka datanglah kepadanya, maksudnya kepada Yohanes, maka datanglah kepada Yohanes penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, Yesus masa juga datang, kita tahu Yesus itu Tuhan. Lalu bagaimana sih? Dia itu datang tiba-tiba nanti datang kepada Yohanes, lalu dia katakan, aku mengaku dosa, aku telah melakukan ini. Kan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita akan lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, seperti yang kita telah baca di bagian ayat yang ketiga ini, di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, lalu Yesus menjawab Yohanes katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus menyerahkan diri untuk dibaptis, bukan baptisan pertobatan Bapak Ibu ya. Ya, jadi ingat yang Yesus lakukan, jadi Yesus menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Ya, bukan sebagai tanda pertobatan, bukan. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa Yesus ini adalah juru selamat kita, dan kita tahu dia adalah imam besar kita atau imam agung ya. Jadi hal yang ketika Yesus menyerahkan diri dibaptis ini merupakan suatu tradisi di kalangan orang-orang Yahudi atau di kalangan orang-orang Israel. Ketika seseorang itu mau melayani, maka dia itu harus terlebih dahulu ditahbiskan Bapak Ibu ya, atau dibasuh ya, bisa katakan dibasuh, tapi itu merupakan suatu ritual. Kalau ingat Daud ketika dia menjadi raja, Samuel datang, dia dibawakan minyak, lalu Samuel mengurapi Daud ya. Jadi ini juga kalau kita lihat bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk diurapi atau supaya dia itu sah ya, sah baik di mata Tuhan maupun di mata orang, di hadapan orang Israel, dia telah sah sebagai imam. Nah, jadi Bapak Ibu, ini merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menggenapi hukum Taurat ya Bapak Ibu lebih tepatnya. Jadi ketika seseorang mau melayani, maka dia terlebih dahulu harus diurapi ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga Yesus yang dia lakukan, apa yang dilakukan Yesus ketika datang kepada Yohanes untuk dibaptis bukan baptisan pertobatan, sekali lagi bukan baptisan pertobatan, karena kita tahu Yesus itu Tuhan dan dia adalah kudus, artinya dia itu tanpa dosa ya. Dia manusia sama seperti kita, tetapi yang membedakan antara kita dengan dia adalah dia tanpa dosa. Nah, jadi ketika dia datang kepada Yohanes, dia tidak mungkin mengaku dosa lalu dibaptis ya, tetapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, untuk dia itu diurapi ya, ditahbiskan sebagai imam secara sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, ini suatu hal yang benar-benar luar biasa. Sehingga kita bisa melihat bahwa kalau manusia itu di dalam bangsa Israel itu banyak orang yang gagal dalam melakukan hukum Taurat, tetapi Yesus justru datang menggenapi hukum Taurat seperti yang telah dia katakan. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan pengampunan dosa karena Yesus tidak berdosa, melainkan sebagai suatu tindakan untuk menggenapi hukum Taurat. Seperti yang kita telah baca di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 di sana dikatakan tadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan atau kehendak Allah di situ ya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, Yesus kok dibaptis ya. Nah, jadi jangan pernah bingung tentang hal itu, tetapi kita telah mengerti bahwa ini adalah tindakan yang dilakukan untuk menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa tindakan Yohanes ini merupakan satu gambaran dari penyucian rohani.
Kalau kita baca di dalam, kita bandingkan ya dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes sendiri di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, saya akan bacakan sekali lagi. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa baptisan Yohanes ini merupakan gambar dari penyucian rohani. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi ketika mereka bertobat, mereka memberi diri dibaptis, mengaku dosa. Terus yang selanjutnya Yohanes katakan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku, lebih besar kuasanya, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi baptisan Roh Kudus itu, kalau baptisan Yohanes itu sebagai tanda ya, tanda pertobatan. Ketika seseorang bertobat, itu merupakan tanda. Tetapi yang dilakukan oleh Yohanes itu hanya hal-hal yang secara fisik, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak menyentuh kepada hal-hal yang rohani. Tetapi itu merupakan gambaran di mana Yesus itu akan menyucikan setiap orang percaya ketika mereka itu bertobat, menerima Yesus dan memberi diri untuk mengikut Tuhan, maka Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, nanti Bapak Ibu di waktu selanjutnya kita akan lihat tentang baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu apa, bagaimana. Tapi yang ingin saya katakan kepada kita semua bahwa gambaran dari baptisan Yohanes ini merupakan gambaran dari penyucian secara rohani. Kalau kita berbuat dosa, tentunya hidup kita ini di hadapan Tuhan adalah najis, Bapak Ibu ya. Dosa itu najis di mata Tuhan. Jadi ketika kita berbuat salah, maka kita perlu untuk disucikan oleh Tuhan. Sama seperti ketika kita berjalan, atau mungkin ketika kita masuk di dalam lumpur, mungkin badan kita menjadi kotor dan sebagainya, kita perlu membasuh kaki kita. Ya demikian juga kalau kita di dalam Tuhan, kita melakukan dosa pun sama halnya demikian. Ya kita perlu dibasuhkan, bukan dengan air. Air tidak bisa untuk menyucikan dosa-dosa kita. Ya, air tidak bisa untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kalau lumpur yang ada di kaki itu bisa dibersihkan dengan air, tetapi dosa atau pelanggaran atau kesalahan-kesalahan kita itu tidak bisa dihapuskan dengan air. Sebab itu, baptisan dari Yohanes ini dia membaptis dengan air, tetapi Yesus itulah yang menjadi pribadi yang akan menyelesaikan kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa kita diselesaikan dalam Kristus, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang senantiasa menyucikan kita, membuat kita itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, maka kita akan menerima baptisan Roh Kudus itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, atau mungkin nanti ada orang yang bertanya, apa sih pentingnya baptisan itu? Ya karena juga ada orang berpikir demikian ya. Ya sebelum ke sana saya katakan bahwa jadi baptisan Yohanes itu atau baptisan itu merupakan sikap atau ekspresi kita, pertobatan kita, ekspresi pertobatan kita. Ada orang yang berkata bahwa kita tidak perlu dibaptis ya, asalkan kita itu hidup menurut kehendak Tuhan dan hidup benar di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengabaikan baptisan ini Bapak Ibu ya, sedangkan yang dikatakan oleh Tuhan, kita itu harus dibaptis. Ya. Di dalam amanat agung dikatakan baptislah mereka. Ya. Jadi kalau kita mengabaikan dari baptisan ini, kita sudah mencoba untuk mengabaikan, maka saya akan menjadi bertanya-tanya. Ya, saya akan bertanya mungkin kalau hal yang sepele ini kita lewatkan, hal-hal yang lain mungkin kita akan mencoba untuk berkompromi. Ya. Karena dari hal-hal yang kecil demikian kita sudah mengabaikannya, maka ada kemungkinan besar hal-hal yang lain akan kita abaikan dan mengatakan bahwa hal itu tidak terlalu penting, hal ini tidak terlalu penting dan sebagainya. Tapi di sini saya katakan bahwa ketika kita percaya, maka seharusnya kita menyerahkan diri untuk dibaptis. Sebab yang dikatakan oleh Yohanes sangat sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Yohanes mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan Yesus mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau hal ini kita abaikan, maka ya saya mengatakan bahwa kita sudah mengabaikan sebuah hal yang merupakan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita abaikan hal itu, maka kita mengabaikan firman Tuhan. Dan kita sudah bisa saya katakan bahwa kita itu tidak setia terhadap firman Tuhan. Kita hanya ingin hal-hal yang lain, lalu kita mengabaikan baptisan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai itu terjadi kepada kita, karena itu memang hal yang kalau Tuhan tidak inginkan baptisan itu tidak mungkin dikatakan demikian di dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa kalau baptisan itu merupakan satu hal yang bisa kita pilih, bisa iya, bisa tidak, maka itu tidak mungkin dikatakan oleh Tuhan demikian. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu dan baptislah mereka, ya. Jadikan sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka. Tuhan tidak mungkin mengatakan demikian. Tuhan mengatakan baptislah mereka jika mereka mau, kalau tidak apa-apa. Tuhan tidak mengatakan demikian di dalam Matius itu. Tapi dikatakan baptislah mereka. Ini merupakan suatu tindakan kalimat atau kata yang merupakan juga penegasan yang bisa dikatakan ini mengandung kata yang seharusnya demikian, ya. Jadi bisa kita maknai juga suatu hal yang harus, ya, bukan pilihan bisa iya bisa tidak, bukan, tetapi harus demikian. Nah, tetapi yang saya ingin katakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa sekali lagi saya katakan kepada kita, yang saya ingin katakan kepada kita bahwa baptisan itu merupakan suatu tanda pertobatan, tetapi baptisan itu bukan suatu hal yang bukan kita dibaptis untuk selamat. Jadi kalau kita dibaptis, saya ingin selamat, menyerahkan diri untuk dibaptis. Tidak demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi baptisan itu bukan untuk keselamatan. Keselamatan itu hanya melalui iman kepada Allah, ya, di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita ingin selamat, maka kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan menyerahkan diri untuk dibaptis. Tapi menyerahkan diri dibaptis itu merupakan suatu tindakan dari kita, orang yang telah mengaku dosa dan memberi diri kepada Allah, ya. Jadi mengakui dosa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dipahami ya. Dan kita akan lihat bahwa ini adalah buah pertobatan yang harus kita lihat dalam kehidupan kita. Ketika seorang itu bertobat, maka buahnya adalah orang itu akan memuliakan Tuhan dan orang itu akan melayani Tuhan. Dan yang terpenting adalah tidak mau melakukan dosa lagi, tidak mau kembali untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu dari buah pertobatan seperti yang dikatakan oleh Yohanes ketika orang-orang bertanya, apa yang harus kami lakukan ketika kami ini sudah bertobat, sudah menyerahkan diri untuk dibaptis, kami ini harus bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Maka Yohanes mengatakan bahwa hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, jadi ketika kita bertobat, maka kita tidak akan kembali lagi kepada dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Nah, jangan sampai bahkan yang mungkin dosa yang belum pernah kita coba, jangan kita coba ya. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa supaya kita itu terus layak di hadapan Tuhan. Nah, untuk hari ini sampai di sini Bapak Ibu. Sekali lagi saya tegaskan kepada kita semua bahwa baptisan Yohanes ini merupakan sebuah tanda pertobatan dari orang percaya, dan ini bukan untuk keselamatan, tetapi kita ini telah diselamatkan. Jadi kita telah menerima pertobatan, menerima kasih karunia Tuhan, lalu kita mengerti kehendak Tuhan dan menyerahkan diri untuk dibaptis sambil mengaku dosa. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mengangkat pujian tadi.
Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita satukan hati Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini atas tuntunan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa melakukan ibadah PA hari ini, dan kami yakin dan percaya di waktu-waktu selanjutnya kami akan melaksanakan ibadah PA ini dengan lebih baik secara tatap muka. Tapi kami akan percaya ini semua terjadi seizin Tuhan, dan Tuhan juga akan menolong kami untuk melakukan di waktu-waktu ke depan dengan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa bersama-sama teringat untuk saudara kami, Bapak Sony yang Tuhan telah berkati dengan perpanjangan usia. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupannya. Tuhan akan senantiasa menuntun dia di dalam keluarganya, bahkan di dalam pelayanan, bahkan dalam setiap usaha yang dilakukan. Tuhan akan menolong. Terima kasih, berikan kesehatan dan kekuatan yang baik agar kehidupannya akan terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bahkan pribadi ini akan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga akan berdoa bersama-sama, berdoa untuk saudari Umi
yang akan operasi di hari Sabtu nanti. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjamah tangan-tangan bahkan dokter yang akan melakukan operasi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan akan memakai mereka sebagai alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan untuk saudari Umi ini agar dia beroleh kesembuhan, beroleh pemulihan dari Tuhan sehingga ia akan bersuka cita dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan yang baik, kesiapan yang baik untuk melakukan operasi ini. Kami juga akan berdoa untuk saudara kami Vindi yang akan berangkat ke Jakarta beberapa hari nanti ya Tuhan, mungkin esok, dan juga Tuhan akan menolong kiranya di dalam perjalanan untuk melakukan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Tuhan tolong, apapun yang dia lakukan di sana Tuhan akan sertai, dan keselamatan yang dari Tuhan akan senantiasa menuntun dia, menjaga dia sepanjang perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat Tuhan jauhkan dari kehidupannya. Terima kasih sehingga ia dapat melakukan perjalanan dengan baik dan dia mencapai tujuannya dan nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berikan juga kesehatan dan kekuatan sehingga dia dapat bersuka cita karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan, sidang Jemaat GPT Lumajang, Jemaat GPT Jatiroto, maupun anak-anakmu yang menyaksikan ibadah ini. Kiranya berkat-Mu Tuhan turun atas kami semua. Tuhan akan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan akan memberkati kami dengan hikmat untuk melakukan segala pekerjaan dan tugas kami, tanggung jawab kami melakukannya dengan baik, dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Tuhan akan menolong kami dan kami pun akan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara sidang jemaat yang mengalami pergumulan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan mereka, maupun di dalam pendidikan mereka. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Berikan kekuatan yang baik, kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan akan melimpah bagi kami semua. Mereka yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.